Halo semua, kenalin aku Rafika. Di sini aku bakal ngejelasin tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia dari tahap embrio, janin, dan bayi. Nah, yang pertama yaitu pada tahap embrio, di mana pada tahap ini terjadi proses fertilisasi yang menyatukan sel sperma dengan sel telur. Sel telur yang telah dibuahi akan membentuk membran fertilisasi yang berasal dari vitelin. Fertilisasi kemudian menyatukan kumpulan kromosom haploid yang berasal dari kedua sel gamet dan membentuk sel diploid atau zigot. Nah, pada fase ini pada tahap ini terbagi menjadi 4 fase. Nah, fase yang pertama yaitu morulasi atau terjadinya serangkaian pembelahan zigot secara mitosis. Nah, yang kedua yaitu blastulasi atau terbentuknya blastula yang merupakan lanjutan dari proses morulasi. Yang ketiga yaitu gastrulasi atau terjadinya proses dinamis di mana sel-sel akan berpindah lokasi dari sekitaran blastula menuju ke lokasi yang lebih dalam. Nah, yang keempat yaitu organogenesis atau terbentuknya organ-organ dari lapisan-lapisan embrionik. Nah, tahap yang kedua yaitu tahap janin atau bayi yang berada dalam kandungan. Pada tahap ini juga terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu trimester pertama. Pada trimester ini bayi masih berusia 3 hingga 13 minggu. Nah, pada fase ini sel telur yang dibuahi akan berkembang diikuti dengan organ-organ lain seperti tabung saraf yang mulai terbentuk, jantung yang telah berdenyut, dan ginjal yang telah mengeluarkan urin. Kemudian diikuti juga dengan organ-organ tubuh luar seperti tangan, kaki, mata, hidung, dan mulut yang sudah mulai terlihat dan terbentuk. Kemudian yang kedua yaitu trimester kedua. Nah, pada trimester ini bayi berusia 14 hingga 27 minggu, di mana di sini tengkorak dan tulang bayi mulai mengeras, disertai dengan bayi yang sudah mulai menghirup dan mengeluarkan cairan plasenta untuk melatih pernapasan mereka. Kemudian yang terakhir yaitu fase terakhir yaitu trimester ketiga, di mana pada trimester ini bayi berusia 31 hingga 39 minggu. Nah, pada fase ini tuh mereka sudah mempersiapkan untuk kelahirannya, seperti membentuk jalan atau turun ke area panggul yang kemudian akan dijadikan jalan persalinannya. Selanjutnya yaitu bayi yang telah lahir atau bayi yang berusia 0 hingga 12 bulan. Nah, bayi yang baru lahir ini juga terbagi menjadi beberapa fase dalam perkembangannya. Nah, yang pertama yaitu saat bayi berusia 0 hingga 3 bulan, di mana pada saat ini mulai berkembang kemampuan motorik halus dan motorik kasarnya, yaitu seperti menggenggam benda, kemudian memainkan tangan dan kakinya, hingga sudah mulai memindahkan barang. Nah, pada fase ini juga bayi sudah bisa berkomunikasi dengan tertawa dan menangis. Kemudian yang selanjutnya yaitu bayi pada usia 4 hingga 9 bulan. Nah, pada fase ini bayi sudah mulai bisa meraih suatu benda, kemudian melempar suatu benda, dan menendang-nendang suatu benda. Nah, pada fase ini kan juga sudah masuk tahap empati nih. Bayi juga sudah bisa belajar memegang makanan mereka sendiri, kemudian makan sendiri, dan komunikasi mereka juga semakin baik, seperti sudah bisa merespon dan mengeluarkan sepatah kata. Nah, kemudian yang terakhir yaitu bayi pada usia 10 hingga 12 bulan, di mana pada usia ini mereka sudah mulai belajar berdiri, sudah mengenali orang-orang di sekitarnya, sudah lebih banyak kata-kata yang diucapkan, dan sudah dapat merespon orang-orang dengan baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fase pertumbuhan dan perkembangan manusia di masa remaja ya. Jadi masa remaja itu adalah masa atau fase peralihan dari masa anak-anak ke dewasa, dimulai dari usia 10 hingga 18 tahun. Di usia ini remaja mengalami banyak perubahan dan perkembangan eh, seperti perkembangan fisik, kemampuan kognitif, emosi, dan sosial. Masa remaja itu dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama ada masa remaja awal, yang kedua ada masa pertengahan remaja, dan yang ketiga ada masa akhir remaja. Jadi yang pertama ada masa remaja awal.
dimulai dari usia 10 hingga 13 tahun. Jadi remaja di masa-masa ini tuh mulai mengalami perkembangan fisik yang cukup signifikan dan minat seksual yang bertambah. Dan yang kedua ada perkembangan kognitif. Jadi pada tahap perkembangan remaja awal, jadi anak-anak itu cenderung egois dan merasa pemikirannya paling benar. Selain itu mereka juga mulai memikirkan penilaian diri mereka dari pandangan teman-teman sebayanya. Yang ketiga, perkembangan emosi dan sosial. Jadi anak-anak di usia remaja awal ini mereka itu ingin eh, mengeksplorasi bagaimana menjadi mandiri dan tidak bergantung kepada keluarga mereka. Eh, Selain itu mereka juga akan mulai menjalin persahabatan dengan teman-teman dekat mereka di lingkungan mereka. Yang kedua, fase yang kedua pertengahan masa remaja dari usia 14 sampai 17 tahun. Jadi yang pertama ditandai dengan adanya perubahan fisik. Jadi mungkin remaja lelaki di usia ini itu mengalami pertumbuhan tinggi yang pesat, sedangkan pada perempuan itu mulai melambat dan eh, pada perempuan itu mereka akan memiliki periode menstruasi yang teratur. Dan biasanya di masa-masa pertengahan remaja ini ketertarikan akan hal-hal yang romantis dan seksual itu juga mulai berkembang. Yang kedua ada perkembangan kognitif. Jadi di masa pertengahan remaja ini otak kita itu berkembang menjadi lebih dewasa dan sudah bisa mampu memikirkan secara abstrak, berpikir secara abstrak untuk memecahkan masalah. Tapi meskipun begitu, di masa-masa remaja ini tuh kita itu emosi kita itu cenderung masih belum stabil. Jadi kita itu masih menggunakan keinginan hati untuk mengambil suatu keputusan. Yang ketiga ada perkembangan emosi dan sosial. Jadi para remaja di masa pertengahan remaja ini itu mereka itu biasanya akan lebih sedikit menghabiskan waktu bersama keluarga mereka dan lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman-teman sebayanya. Dan pada tahap ini juga tekanan dari teman sebaya itu bisa tekanan dari teman sebaya maupun dari lingkungan-lingkungan luar itu bisa mencapai puncaknya. Dan pada tahap ini juga itu penampilan diri kita itu sudah menjadi penting atau mulai penting bagi diri kita. Yang ketiga ada masa akhir remaja atau dewasa muda. Jadi dimulai dari usia 18 tahun ke atas. Untuk perkembangan fisik biasanya para remaja itu sudah selesai pertumbuhannya dan sudah setinggi layaknya orang dewasa. Kedua, perkembangan kognitif. Jadi pada tahap ini itu para remaja itu sudah bisa berpikir tentang ide-ide rasional, jadi sudah bisa berpikir secara rasional dan sudah bisa mengesampingkan kepuasan diri dan kemauan diri dan sudah mampu merencanakan masa depan mereka dengan baik dan benar. Yang ketiga, perkembangan emosi dan sosial. Jadi anak-anak remaja yang beranjak dewasa itu juga mengalami peningkatan kemandirian, stabilitas emosi, stabilitas dalam persahabatan, dan hal-hal romantis. Nah, selanjutnya kita memasuki usia dewasa, yaitu antara usia 19 sampai 50 tahun. Ciri-ciri pada masa dewasa apa aja sih? Yang pertama, perkembangan otot dan otak telah mencapai puncaknya, jadi telah matang. Terus, mempunyai rasa tanggung jawab dan mampu mengambil keputusan. Yang terakhir yaitu organ reproduksi telah tumbuh dan berkembang dengan sempurna. Yang terakhir yaitu lanjut usia atau bisa disingkat dengan lansia biasanya itu antara umur 50 tahun lebih, 50 tahun ke atas. Itu terjadi penurunan fungsi organ tubuh dan gerakan menjadi lambat karena persendian kaku dan tulangnya keropos atau bisa disebut juga osteoporosis. Yang ketiga yaitu daya tahan tubuhnya menurun. Dan pada wanita mengalami menopause atau berhentinya haid karena organ reproduksi tidak mampu menghasilkan ovum yang matang.
Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kita. Semoga dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang pertama adalah faktor genetik atau keturunan. Nah, pada manusia, baik laki-laki maupun perempuan, itu akan mewarisi genetik atau keturunan dari orang tuanya, seperti warna kulit, warna rambut, bentuk tubuh, dan sebagainya. Yang kedua adalah faktor hormon. Di setiap tubuh manusia memiliki hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tubuh yang berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang ketiga adalah faktor gizi. Nah, faktor gizi ini terdapat atau dihasilkan dari makanan atau minuman yang kita konsumsi, yang manusia konsumsi. Nah, pada masa pertumbuhan itu pentingnya kita mengkonsumsi makanan yang tinggi gizi, tinggi akan protein, kalsium, mineral, dan sebagainya, sehingga kita bisa bertumbuh dan berkembang lebih baik. Yang keempat adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat berdampak positif pada pertumbuhan dan perkembangan manusia. Contohnya seperti cara mengolah emosi dalam bersosialisasi. Nah, faktor yang kelima adalah olahraga dan kesehatan. Olahraga menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan dan pertumbuhan pada manusia. Dengan kita terus melakukan olahraga, kita juga melakukan gaya hidup sehat, yang dimana itu juga sangat berdampak positif pada tubuh, sehingga sistem imun pada tubuh kita juga menjadi kebal akan adanya penyakit. Yang keenam adalah faktor pendidikan. Pendidikan menjadi faktor penting pada pertumbuhan dan pada perkembangan manusia. Dengan pendidikan kita bisa melatih emosional, intelektual, aktivitas mental, dan juga aktivitas sosial kita. Selain itu juga dengan pendidikan itu menjadikan wadah kita untuk berproses berkembang dalam menuju kedewasaan.